Dan salam pembelajar kakak sampaikan kepada adik-adik semua yang sedang menonton di video channel YouTube kakak ini. Pastikan adik-adik semua sebelum lanjut menonton klik like, komen, dan subscribe, dan silakan di-share video ini ke grup WhatsApp, ke grup Facebook, ataupun grup-grup yang lainnya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua mendapatkan informasi terbaru tentang prediksi soal USBN SDMI 2019. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak ingin sedikit membahas soal prediksi matematika beserta jawabannya. Nanti silakan adik-adik terus belajar. Mudah-mudahan adik-adik semua lulus dengan mendapatkan nilai yang paling bagus, nilai yang baik, juga nilai yang paling tinggi, ya. Agar adik-adik semua lulus semua. Oke, kita langsung saja ke nomor 30, esai 31. Suatu adonan bolu dibuat dengan mencampur terigu, telur, dan gula dengan perbandingan 6:4. 6:2/4. Jika berat seluruhnya adalah 72 kg, berapakah gula yang dibutuhkan dalam membuat bolu tersebut? Sekarang kita langsung ke nomor 31, jawab di sini. Nomor 31, di situ ada perbandingan antara terigu, kakak tulis T, berbanding telur kakak tulis TR, dan berbanding gula, berbanding G. Di mana perbandingannya itu adalah 6:2/4. Ya, ini tepung, kemudian terigu, tepung, telur, dan gula. 6:2/4. Nah, jumlah antara tepung terigu, telur, dan gula ini jumlahnya adalah jumlahnya tersebut 72 kg. 72 kg. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa gula yang dibutuhkan. Berarti gulanya berapa? Gula berapa kilogram? Ya, adik-adik. Nah, yang harus adik-adik ketahui ketika mencari sebagian dari perbandingan, maka yang ditanya posisinya selalu di atas. Sekarang yang ditanya gula. Gula itu mana? Nah, gula itu yang ketiga. Berarti 6:4, berarti 4. Nah, 4 berbanding, ya, karena di sini jumlah, maka adik-adik jumlahkan dari 6 ditambah 2 ditambah 4. 6 tambah 2 8, 8 tambah 4 12. Nah, dikali 72 kg. Nah, kemudian baru, ya adik-adik. Nah, ini bisa diperkecil. Ini 4, ini 12. Ya, bisa 4 dibagi 4, ini 1. Kemudian 12 bagi 4, ini 3. Nah, jadi 1/3 dikali 72 kg. Nah, kalau habis ini gampang, adik-adik. 1 kali 72 dibagi 3, berarti 72 dibagi 3 berapa? 72 dibagi 3. 2, 6, kemudian 12, ini 6. Berarti jawabannya adalah 24 kg. Nah, ini adalah jawaban untuk mencari gula. Jadi jawabannya adalah 24 kg. Nah, karena di sini soal esai, adik-adik usahakan ya diakhiri dengan kesimpulan. Jadi ya, gula yang dibutuhkan adalah berapa tadi? 24 kg. Nah, ini jawabannya nomor 31. Adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 32. Seorang karyawan pabrik bagian pengemasan digaji berdasarkan banyak pekerjaan yang dilakukannya. Jika karyawan mengemas barang dengan baik, maka akan mendapat upah Rp2.500. Namun jika karyawan tidak dapat mengemas dengan baik, maka dikenakan denda Rp500 untuk setiap barang. Berapakah upah yang diterima karyawan apabila dari 20 barang yang dikemas
dia melakukan 5 kali kesalahan. Nah, di sini adik-adik harus tahu, berarti kalau si karyawan tersebut mengemas barangnya dengan baik, satu barang tersebut digaji 2.500. Tapi kalau salah, dia akan dikurangi gajinya. Ya, dia akan dikurangi denda Rp500. Nah, sedangkan di sini ada satu karyawan, dia sudah mengemas 20 barang, tapi 20 barang ini ada 5 kesalahan. Nah, berarti yang dikemas oleh dia dari jumlah 20 itu, karena ada 5 yang salah, berarti yang baiknya, yang kemasnya dengan baik itu ada 15. Nah, sekarang kita adik-adik bisa melihat dari sini. Sekarang lihat nomor 32. Baik. Ya, jika dikemasnya dengan baik, Rp 2.500. Ya, adik-adik. Jika ada kesalahan, ya, ada kesalahan, maka akan didenda, dikurangi min, ya, Rp 500. Nah, sedangkan satu karyawan, nah, satu karyawan dia sudah mengemas 20, ya, 20 dengan kesalahannya 5. Dengan kesalahan 5. Nah, berarti dari 20 barang ini yang betulnya 15, yang salahnya 5. Betul. Baik. 15, yang salahnya 5. Nah, ini kan jumlahnya 20. 15 tambah 5, 20. Nah, sekarang tadi kalau baik, itu dia akan digaji 2.500. Berarti yang baik ini 15 dikali Rp 2.500. Nah, berapa jadi? Sekarang 15 kali 25, nolnya kita kacangin dulu. 15 dikali 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 1, 5. Tambah 27. 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. 3, 5, 7, 3. Berarti yang ini 375. Ditambah nolnya 2. 1, 2. Nah, berarti dari 15 yang dikemas oleh dia, yang baik, dikali 2.500 itu dia mendapat gaji 37.500. Nah, karena ada kesalahan 5, berarti dikurangi. Dikali yang ini karena kesalahan 5, setiap satu barang didenda 500, berarti 5 dikali 500. Nah, berapa? 5 kali 5, 25. 25, nolnya ada 2, 1, 2. Nah, ini yang dikemas oleh baik, dia mendapat 37.500. Karena dia salah 5 barang, maka dikurangi. Nah, berarti dikurangi ininya setelah dikalikan, kurangi 0, 0, ya, 5 kurangi 5, 0, 7 kurangi 2, 5, turun 3. Berarti dia akan mendapatkan gaji 35.000 pas. Nah, jadi karena di sini pertanyaannya berapa upah yang diterima karyawan, berarti upahnya adalah 35.000 pas. Jadi, nah, nanti akhirnya seperti ini adik-adik. Upah yang diterima, nah, seperti ini. Supaya nanti nilainya besar. Upah yang diterima, Rp berapa tadi? 35.000. Nah, dari 20 barang yang dikemas oleh dia, 15 betul, 5-nya salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 33. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter akan digunakan untuk tempat bermain dan membaca. Jika 3/4 bagian taman akan digunakan untuk tempat bermain, berapakah luas taman yang digunakan untuk tempat membaca? Oke adik-adik, berarti di sini tamannya tersebut berbentuk lingkaran.
diameternya 28, ya, di mana taman tersebut nanti akan dibuat untuk tempat bermain juga tempat untuk membaca. Nah, 3/4-nya itu untuk bermain dan sisanya adalah untuk membaca. Nah, sekarang di sini kakak sudah membuat lingkaran. Nanti ini adalah titik pusatnya. Kita tarik karena di situ ada beberapa bagian. Dalam lingkaran itu ada 4 bagian. Ya adik-adik, lingkaran memiliki 4 bagian. Nah, ini tadi dalam soal tersebut 3/4-nya adalah untuk area bermain. Berarti 3/4 itu ini 1, 2, 3. Boleh di mana saja. Boleh dari sini ke sini, boleh dari sini ke sini, bebas. Kakak ngambil dari sini. 3/4. Nah, ini berarti adalah untuk tempat bermain. Ya adik-adik, ini untuk tempat bermain. 3/4 untuk tempat bermain. Berarti ini adalah untuk baca, untuk membaca. Nah, berarti sisanya 1/4. 1/4. Ya. Nah, sedangkan tadi diameter dari lingkaran ini, diameternya adalah 28 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas taman yang digunakan untuk membaca. Nah, berapa luas taman untuk membaca? Untuk membaca. Nah, berapa? Nah, sekarang berarti kita menggunakan rumus luas lingkaran. Ya, karena yang ditanyakan di sini adalah luas taman untuk membaca, berarti kita fokus ke yang ini saja, ke 1/4. Ya, kalau ini kan 3/4 untuk bermain. Nah, kita fokus ke 1/4, berarti 1/4 dikali V R kuadrat. Nah, ya adik-adik, bukan setengah. Kalau setengah itu nih, ini ke sini setengah. Atau ini dipotong, ini ke sini sebagian, ini sebagian. Nah, itu setengah. Kalau ini namanya 1/4. Ya. Nah, berarti 1/4 dikali VR kuadrat. Rumus VR kuadrat itu adalah rumus luas lingkaran. Oke, sekarang kita lanjut. 1/4, kemudian V-nya berapa? Sekarang kita lihat dulu jari-jarinya. Di sini diameternya 28. Kalau diameter itu dari ujung ke ujung, sedangkan kalau jari-jari itu dari tengah ke salah satu ujung, berarti dibagi 2. Jari-jarinya adalah 28 bagi 2, 14 cm. Nah, berarti di sini untuk V-nya kita menggunakan 22/7 dikali R-nya tadi 14. 14 pangkat 2, 14 kali 14. Oke, ini kita coret 14 dibagi 7, hasilnya 2. Ya adik-adik. Oke, nah berarti 1/4 dikali 22 kali 2 kali 14. Oke, setelah ini berarti kita tinggal hitung 22 kali 2 dikali 14 dibagi 4. Ya, 22 dikali 2, 44. 44 dikali 14. 44 dikali 14. Oke, 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Tambah 1, 17. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. Tambah 6. 7 tambah 4, 11. Simpan 1, 6. Nah, ini 616 dibagi 4. Nah, sekarang kita hitung 616 bagi 4. 616 dibagi 4. 6 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Turun 2, 21. 21 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4, 20. Ya, kemudian turun 1, turun 6. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ininya 16, 0. Berarti jawabannya 154 cm. Nah, jangan lupa. Jadi ya, tadi yang ditanyakan adalah luas taman untuk membaca. Jadi, luas taman untuk membaca, untuk
membaca berapa adik-adik tadi jawabannya? 154 cm persegi. Nah, jadi jawabannya adalah 154 cm persegi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 34. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Sebuah tangki minyak berbentuk tabung dengan diameter 14 meter dan tinggi 5 meter. Tangki tersebut hendak dicat dengan biaya Rp 5.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengecat tangki tersebut. Nah, di sini kakak sudah menggambar sebuah tangki berbentuk tabung di mana dengan diameternya tersebut adalah 14 meter dan tingginya tersebut adalah 5 meter. Nah, tangki ini akan dicat ya dengan biaya per meter. Ya, biaya per meternya itu adalah tadi berapa adik-adik? Rp5.000 per meter persegi. Nah, kalau melihat ke sini, maka adik-adik pasti bisa menjawabnya. Ya, di sini ada clue atau ada bocorannya. Ya, di sini ada satuannya meter persegi. Maka ketika ada satuan meter persegi, yang harus adik-adik cari adalah luas permukaan dari tabung. LP, luas permukaan. Kalau di sininya, misalkan bukan meter persegi, tapi meter kubik, maka adik-adik disuruh mencari volume. Ya, tapi karena di sini menggunakan meter persegi, maka adik-adik disuruh mencari luas permukaan dari bangun tabung ini atau dari tangki berbentuk tabung. Nah, sekarang luas permukaan dari tabung itu rumusnya adalah 2 dikali V kali R dikali dalam kurung R ditambah tinggi. Oke, sekarang 2. V-nya berapa? Jari-jarinya dulu kita cari. Di sini jari-jarinya 14 meter. Diameternya 14. Sedangkan jari-jari itu adalah setengahnya. Ya, adik-adik. Setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah 14 dibagi 2, 7 meter. Nah, berarti V-nya kita menggunakan 22 per 7. Dikali jari-jarinya 7. Kemudian dalam kurung jari-jarinya 7 ditambah tingginya 5. Oke, sekarang kita lanjut. 2 kali 22 kali 7 dibagi 7. Kita coret saja. 7 ini 7 sama. Berarti tinggal 1. 2 kali 22 kali 1. 2 kali 22, 44. Dikali 7 ditambah 5. Berapa adik-adik? 7 tambah 5, 12. Berarti 44 dikali 12. Nah, kita hitung. 44 dikali 12. Oke, 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. 8. 8 tambah 4, 12. Simpan 1, 528. Nah, ini adalah luas permukaan dari tabung tersebut atau tangki tersebut dengan satuan meter persegi. Nah, karena tangki ini akan dicat dengan biaya cat per meternya itu adalah 5.000. Berarti tinggal kita kalikan saja adik-adik. Ya, berarti 528 dikali Rp 5.000 rupiah. Nah, berapa biaya yang dihabiskan? Nolnya kita kacangin dulu. Anggap nolnya tidak ada. Barangkali adik-adik tidak mau ngitung dengan diotret. Ya, caranya nolnya kita hilangkan dulu. 5 kali 8, 40. Simpan 4. 5 kali 2, 10. Tambah 4, 14. 5 kali 5, 25. Tambah 1, 2, 6. Ditambah nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti biaya yang habis digunakan untuk mengecat tangki ini adalah 2.640.000. Nah, sekarang kita akhiri. Jadi biaya yang diperlukan
Berapa adik-adik? 2 juta Rp 2.640.000 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 35. Tabel berikut menunjukkan kegemaran peserta didik SD Bangun Sejahtera. Nah, ini tabelnya. Yang pertama itu kegemarannya menyanyi sebanyak 27 siswa, kemudian melukis sebanyak 15 siswa, kemudian membaca sebanyak 49 siswa, bermusik 21 siswa, olahraga 53 siswa. Nah, pertanyaannya, buatlah diagram batang dari data tersebut. Kemudian juga berapa banyak siswa SD Bangun Sejahtera. Nah, sekarang kita langsung saja membuat sebuah diagramnya. Ya, kita buat diagramnya nomor 35. 35. Oke, kita buat diagramnya. Diagram. Nah, kalau adik-adik gunakan penggaris ya. Jadi ketika ujian adik-adik bawa penggaris busur, juga bawa penggaris yang panjang biasa. Agar adik-adik mendapat nilainya bagus ya. Barangkali kerapihan juga menjadi penilaian. Oke. Ada menyanyi, kakak tulis di sini menyanyi itu menyanyi, tulis menyanyi. Kemudian yang kedua hobinya adalah melukis. Melukis, melukis. Kemudian hobi yang ketiga adalah membaca. Kakak tulis singkat aja, baca. Kemudian selanjutnya bermusik. Musik, kakak tulis musik saja, nanti adik-adik tulis yang lengkap, bermusik. Kemudian yang terakhir adalah olahraga. Nah, ini olahraga. Nah, tadi siswanya 27, 15, 49, 21, dan 53. Kakak tulis di sini menggunakan satuannya adalah puluhan. Ya, adik-adik, kita gunakan satuan puluhan, di mana di sini adalah 0, kemudian kakak tulis di sini 10, ya. Kemudian di sini kakak tulis 20, kemudian di sini kakak tulis 30, kemudian di sini kakak tulis 40, ya 40 boleh di sini 40, kemudian di sini lebih tinggi lagi kakak tulis 50. Oke, sekarang kita lihat menyanyi. Menyanyi itu tadi 27. Nah, ini menyanyi 27. Ini 20, di sini 25 perkiraan, ya di sinilah 27. Nah, ini menyanyi. Kita buat, oke, jadi adik-adik nanti buat menggunakan penggaris supaya lebih tepat juga dalam membuat titik-titik di sininya. Kemudian melukis, tadi melukis itu 15. 15 itu ini 20, ini 10 di tengah-tengahnya. Nah, ini 15. Oke. Melukis. Oke, ini melukis. Kemudian membaca. Membaca itu 49. Ini berarti di sini sedikit lagi ke 50. Nah, sedikit lagi ke 50. Oke, kita tarik. Nah, ini membaca. Kita tarik. Oke. Kemudian musik. Musik itu tadi 21. Nah, kalau 21 di sini dekat dengan 20. Ya, adik-adik. Oke. Jadi seakan menggunakan penggaris. Karena di sini kalau kakak menggunakan penggaris susah. Tangan satunya sedang megang kamera ya, adik-adik. Oke, olahraga. Olahraga itu 53. 53 kita tarik lagi ke sini sedikit. Nah, ini berarti di sini 53. Nah, ini 53. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk jawaban yang A. Jawaban B-nya, nah ini gambarnya, diagramnya. Jadi sekali lagi adik-adik gunakan penggaris. Yang B, soalnya berapa jumlah siswa SD Bangun Sejahtera? Di sini ada 27, berarti tinggal tambahkan aja 27 tambah 15 tambah 49 tambah 21 tambah 53. 27 ya, 27
ditambah 15, ditambah 49, ditambah 21, ditambah 53. Nah, berapa adik-adik jumlahnya? Yuk, sekarang kita hitung. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 1, 23. 23 tambah 3, 26. Betul tidak 26? Ulangi lagi. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 9, 21. 21 ditambah 1, 22. 22 tambah 3, 25. Ya, 25. Simpen 2 ke sini adik-adik. Ya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 5, 16. Jadi jawabannya adalah 160 siswa. Oke. Nah, jadi banyak siswa berapa tadi adik-adik? 165 siswa. Oke. Ini jawaban dan pembahasan prediksi soal USBN SDMI 2019. Mudah-mudahan adik-adik bisa untuk mempelajarinya, terus belajar dan terus berusaha. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.